Hidup ini sulit. Hidup ini bukan seperti mujizat yang kita minta sesuatu ala kadabra, tiba-tiba terjadi. Bukan pula kayak mantra, hal terjadi, enggak. Pada waktu kita melihat hal yang kita minta, dan kita mempunyai visi, di situ kesulitan terjadi, masalah terjadi. Tanpa iman, kita tidak bisa melewati dua hal yang Tuhan janjikan, atau yang kita minta. Tanpa iman, imajinasi kita yang tadinya indah, dalam sedetik hancur. Kita ini memiliki tubuh yang celaka ya. Tubuh ini lebih condong ke dalam hal yang buruk dibandingkan dengan hal yang bagus. Kalau hal yang bagus kita harus berusaha keras ke sana, tapi kalau kita ada hal yang buruk langsung sweet. Tubuh yang sekarang kita dibilang adalah tubuh dunia, tubuh jasmani. Nanti Tuhan akan berikan nama tubuh rohani. Di dalam kita pada waktu kalian menerima Tuhan Yesus ada roh yang hidup. Tapi roh ini tidak bisa bekerja pada waktu tubuh menolak roh tersebut. Pada waktu kalian lagi bersuka cita, tubuh jasmani ini tidak akan kelihatan keburukannya. Kapan itu akan dibuktikan? Pada waktu ada masalah. Waktu ada masalah terjadi, iman itu akan dites. Kita akan menghadapi yang namanya pencobaan. Karena kita punya musuh. Pertama musuh adalah tubuh jasmani ini, dan kedua adalah si iblis. Di sini perlu yang namanya iman luar biasa. Iman yang ditempa terus menerus. Iman yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita punya visi, kita punya permintaan, itu berdasarkan keadaan. Kalau keadaan baik, saya ikut dengan visi Tuhan, dengan permintaan Tuhan. Tapi kalau keadaannya sudah memburuk, biasanya saya kabur. Berilah ruang kepada Tuhan untuk menjawab ya dan tidak. Terkadang permintaan kita, doa kita, kadang-kadang doa yang memaksa. Kenapa? Tuhan, saya lagi sakit nih. Kalau Tuhan gak sembuhkan, besok saya mati. Pada waktu kita lagi sakit, biasanya kita minta disembuhkan oleh Tuhan bagaimanapun caranya. Haruskah saya baca firman sampai 1000 kali supaya saya disembuhkan? Kita harus punya iman yang besar untuk memanifestasikan. Tetapi terkadang permintaan ini kira-kira untuk kebahagiaan saya atau kebahagiaan Tuhan. Jadi dengan kata lain, untuk menyelesaikan, kita punya permintaan, kita punya visi. Kalau kamu masih hidup ini, di dagingan ini masih hidup, itu akan kacau. Nanti kalau seperti ini kita akan membuat satu pernyataan kepada Tuhan. Tuhan itu gak boleh menjawab tidak dengan apapun yang kita minta. Pada waktu kita mencoba semua itu, nanti pada waktu ada masalah sedikit, kita akan berusaha untuk mencapai impian kita dengan kekuatan kita. Karena saya gak mau tahu, pokoknya saya harus sampai gimana caranya juga. Itu gak ada bedanya dengan kita menggoncangkan surga. Tuhan itu begitu baik kepada kita. Bahwa kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu. Itu kita punya attitude bahwa Allah akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Tetapi pada waktu kita menjalani ini, harus kita ada satu ruang. Ini sebenarnya kehendak Tuhan apa kehendak saya? Dalam prosesnya akan ketahuan. Makanya ada dikatakan, apa yang tidak pernah kalian lihat, apa yang tidak kalian dengar, apa yang tidak pernah timbul dari hati seorang manusia, Tuhan berikan kepada orang mengasihi Dia. Apabila kamu mempertahankan nyawamu, maka kamu akan kehilangan nyawamu. Apabila kamu rela kehilangan nyawamu demi namaku, maka kamu akan mendapatkannya. Jadi di sini pada waktu kita punya permintaan, punya visi, intinya adalah pada waktu kita meminta kepada Tuhan, pada waktu kita punya visi yang luar biasa, yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam berjalannya, jangan permintaan, visi tersebut melebihi iman dari kita. Apa itu iman dari kita? Biasanya kita akan berusaha segimana mungkin untuk bisa melebihi iman kita. Kalau mau hancur-hancur lah, pokoknya saya harus beresin dia punya visi ini. Itu melebihi iman kita. Kenapa? Nanti akan ke daging kita muncul. Kita akan berbuat segala sesuatu. Kalau nggak saya lakukan, saya malu. Akhirnya, kelihatan ya motivasi kita. Pada waktu seperti begitu, apakah permintaan kita, apakah visi kita sesuai dengan iman kita? Ataukah problem-problem yang kita lakukan ini karena kebodohan kita, karena kita ketidaktahuan kita ini? Kita akan yang namanya ada kesulitan karena kebodohan kita. Kesulitan karena kebodohan kita nggak bisa kita bereskan hanya dengan kita timpa lagi dengan yang namanya belajar firman lagi. Kita timpa lagi dengan berdoa. Kita timpa lagi dengan iman. Karena kenapa? Pada waktu seperti itu, Tuhan gak mau kita punya fondasi, waktu naik lagi, berdasarkan dengan gali lubang, tutup lubang.